yang kita berharap akan menjadi pemimpin kita di masa mendatang. Sekretaris Tim Kampanye Daerah, Ketua DPD Demokrat Banten, Bupati Lebak 2014-2023, Ibu Haji Iti Oktavia Jayabaya, Ketua Kadin Banten, Bapak Muhammad Azhari Jayabaya, perwakilan partai-partai politik Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, tokoh-tokoh ulama Kiai Haji Satibi Hambali, Rois Suryah Nadatul Ulama Kabupaten Lebak yang saya hormati, Kiai Haji Pupuh Mahfidin, Ketua MUI Kabupaten Lebak yang saya hormati, Kiai Haji Enduh Abdullah dari Kabupaten Lebak, Kiai Haji Suprani, Kiai Haji Bisrun, Kiai Haji Eben Zainal Abidin, dan para tokoh ulama, ustadz ustazah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas undangan hadir di sini, dan saya menyampaikan terima kasih saya, rasa haru saya, rasa besar hati saya mendapat deklarasi dukungan dari para alim ulama, para tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Lebak. Banten adalah bagian dari Republik Indonesia, bagian dari Nusantara yang memiliki sejarah yang gemilang. Kesultanan Banten sangat kesohor, sangat dikenal, ratusan tahun disegani. Bahkan Kesultanan Banten pada saat ratusan tahun yang lalu sudah memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di Eropa. Banten yang begitu kuat, terutama semangat juangnya dan kemampuan perangnya, akhirnya menjadi sasaran negara penjajah, dan dengan bermacam tipu muslihat, Kesultanan Banten bersama juga dengan kesultanan-kesultanan lain satu persatu dirusak, diadu domba, dihancurkan, dan sempat Nusantara ini dijajah ratusan tahun oleh bangsa asing. Kenapa? Kenapa mereka datang ke kita? Karena kita Nusantara ini ternyata sangat kaya. Kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa kekayaan yang luar biasa, berlimpah-limpah. Dan dari dulu sini berganti negara-negara datang ke kita. Bukan kita yang ke Eropa, mereka yang ke sini. Karena kita kaya. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini, sampai masa kita sekarang, ternyata kekayaan kita terus menjadi incaran, jadi lirikan bangsa-bangsa lain. Karena itu pemimpin-pemimpin kita terus berjuang. Bagaimana caranya Indonesia ini bisa sungguh-sungguh merdeka? Bagaimana bangsa kita bisa sungguh-sungguh menjadi negara yang terhormat, negara yang bermartabat? Apa arti negara terhormat? Apa arti negara bermartabat? Negara terhormat adalah negara yang merdeka. Apa arti negara merdeka? Negara yang merdeka adalah negara yang rakyatnya tidak miskin. Sebuah negara yang diberi karunia kekayaan berlimpah-limpah oleh Yang Maha Kuasa,
Kalau rakyatnya masih ada yang miskin, berarti negara itu sesungguhnya belum merdeka sepenuhnya. Karena itu, pemimpin-pemimpin kita dari sejak pendiri-pendiri bangsa kita terus-menerus berjuang keras. Semua pemimpin kita berjuang keras. Bung Karno, Bung Hatta, Pak Harto, Gus Dur, Pak Habibie, habis itu Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, sekarang Pak Joko Widodo. Semua bekerja keras, semua berjuang untuk Indonesia sesungguhnya merdeka, berdiri di atas kaki kita sendiri. Tetapi tantangan besar masih banyak. Saudara-saudara, pembangunan suatu negara, keberhasilan suatu negara bukan pekerjaan ringan, bukan pekerjaan 1-2 tahun, 1-2 periode, 1-2 dasawarsa. Pembangunan negara yang berhasil membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Karena itu sangat penting kita sebagai negara demokrasi, salah satu yang terbesar di dunia ini, hampir 280 juta memilih untuk berdemokrasi. Tiap pemilu, beberapa pemilihan yang kita lakukan, kepala desa kita dipilih secara langsung oleh rakyat. Ada hampir 80.000 kepala desa. Berapa ribu DPR kabupaten kota, berapa ribu DPR provinsi, DPR nasional, DPR Republik Indonesia, dan ujungnya juga tapi kita bersyukur sampai hari ini kita telah melaksanakan pemilihan umum dengan aman, damai, dan tidak ada masalah apapun. Saudara-saudara sekalian, para alim ulama, para tokoh Banten, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak ibu sekalian, kita ini sekarang dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Kita dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Bagaimana negara sebesar ini bisa sekarang utuh, kuat, dan mandiri, dan sekarang bisa damai. Saudara-saudara sekalian, jangan mengira perdamaian itu adalah ibarat durian jatuh dari pohon. Perdamaian itu bukan sesuatu yang mudah. Lihat saja tiap hari di mana-mana perang, Ukraina, Libya, Sudan, Mali, Yaman, Afghanistan, Suriah, Irak, Chad. Saudara-saudara sekalian, terakhir saudara-saudara kita di Palestina, saat kita bicara di sini, saat kita berkumpul di sini, mereka dihujani bom, rumah mereka dihancurkan, sekolah-sekolah mereka dihancurkan, rumah sakit mereka dihancurkan. Apa pelajaran untuk kita? Pelajaran untuk kita
kita harus bersyukur bahwa kita punya pemimpin-pemimpin yang bisa menjaga bangsa ini, bisa menjaga kita semua untuk tidak terjerumus dalam peperangan. Tetapi sejarah manusia mengajarkan kepada kita, kalau kita lengah, kalau kita tidak bersedia untuk bekerja keras, kalau kita malas, kalau kita tidak mau rukun, kalau kita ribut di antara kita, kalau kita hanya memikirkan diri kita, ambisi kita, harus kita memikirkan kepentingan golongan kita, hanya memikirkan partai kita saja, ormas kita saja, suku kita saja, biasanya negara tersebut gagal. Itu yang disebut negara gagal. Saudara-saudara sekalian, saya berjuang di politik karena saya paham arti politik. Arti politik, apa itu arti politik? Saudara-saudara sekalian, arti politik, kalau kita buka buku arti politik dari segi ilmu, artinya adalah kehendak untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat. Itu tujuan berpolitik. Itu tujuan berpolitik. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berada di ruangan ini, berada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu berpolitik. Dengan demikian, bapak-bapak, ibu-ibu punya kehendak untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Bisa, bapak-bapak bisa tinggal di rumah. Bapak-bapak gak usah ikut-ikut, tidak usah ambil keputusan, tidak usah berpihak. Tapi dengan demikian sebenarnya dan sesungguhnya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kalau saudara tidak mau berpolitik, saudara tidak boleh mengeluh kalau kehidupan rakyat tidak bagus. Jangan mengeluh kalau sekolah tidak cukup. Jangan mengeluh kalau harga pangan terlalu tinggi. Jangan mengeluh kalau tidak ada listrik, tidak ada air. Jangan mengeluh kalau tidak ada keadilan. Jangan mengeluh kalau saudara merasa hidup tidak baik, karena saudara tidak mau memperbaiki. Karena itu saya berterima kasih dukungan saudara, sikap politik saudara yang menjatuhkan pilihan kepada pasangan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran hanya lambang, Prabowo Gibran hanya alat, tapi Prabowo Gibran adalah sesuatu lambang persatuan, lambang koalisi yang besar, lambang suatu kehendak yang besar untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Presiden Jokowi dalam kepemimpinannya ternyata terbukti sudah berhasil, sudah membuat prestasi-prestasi yang luar biasa. Kita sebagai bangsa, kita sebagai warga negara, kita sebagai insan hamba Tuhan, kita sebagai manusia patut untuk bersyukur dengan pemimpin-pemimpin yang baik. Tapi kita mengerti bahwa masih banyak kekurangan. Kita masih mengerti bahwa banyak yang harus disempurnakan. Tetapi kalau kita lihat ke negara-negara lain, tadi saya sekilas menyebut negara-negara yang sedang dilanda
kerusakan, kerusuhan, perang saudara, Myanmar, kita lihat Bangladesh, kita lihat Pakistan. Banyak negara sudah dalam ambang kehancuran, tidak bisa bayar gaji pegawai. Kita bisa bayangkan enggak? Kalau dokter-dokter di rumah sakit gajinya tidak dibayar, perawat-perawat tidak dibayar, polisi tidak dibayar, tentara tidak dibayar. Jadi apa sebuah negara? Jadi di tengah ketidakpastian dunia, di tengah perang Ukraina yang begitu jauh dari kita, tapi mengakibatkan harga pangan naik di seluruh dunia, mengakibatkan harga BBM naik di seluruh dunia, kita masih, kita bersyukur, kita harus bersyukur. Tapi kita sekarang sebentar lagi, 72 hari lagi kira-kira, kita akan mengambil suatu keputusan yang besar. Pada hari itu tidak ada jenderal, tidak ada kopral, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada pedagang, tidak ada petani. Satu orang, satu suara. Satu orang, satu suara. Kekuasaan ada di tangan rakyat. Dan pada hari itu, pada jam itu, pada menit itu, di depan kotak suara, saudara-saudara, rakyat Indonesia memegang kekuasaan di tangannya, saudara-saudara. Tapi ingat, pada saat itu hanya datang 5 tahun sekali. Karena itu, janganlah sampai kekuasaan itu sia-sia. Jangan sampai hak itu sia-sia. Saudara-saudara sekalian, tokoh-tokoh Banten yang saya hormati dan saya muliakan, terima kasih dukunganmu. Tapi terus terang, saya butuh lebih dari hanya dukungan. Saya butuh saudara-saudara bekerja keras untuk masa depan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya sudah membagi buku saya. Mudah-mudahan sudah diterima. Sudah. Tolong dipelajari, tolong dibaca, tolong dikaji. Di situ adalah peta kita, di situ adalah master plan kita, di situ adalah cetak biru kita untuk Indonesia bangkit menjadi negara makmur. Tujuan Koalisi Indonesia Maju, tujuan Prabowo Gibran bersama dengan AHY, bersama dengan Pak Erlangga, bersama dengan semua tokoh, Pak Zulkifli Hasan, tokoh Anies Mata dan lain-lain. Tujuan kita adalah membawa Indonesia menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Kita tidak mau menjadi negara biasa. Kita tidak mau jadi negara-negaraan. Kita mau Indonesia menjadi negara makmur. Dan Indonesia sangat-sangat bisa menjadi negara makmur, saudara-saudara. Saya dikasih waktu berapa oleh panitia? Enggak, saya ini khawatir saudara-saudara sudah capek. Tapi memang rakyat Banten itu ada kelebihan-kelebihan tertentu. Saya waktu di tentara, waktu di pasukan khusus, waktu di pasukan tempur, itu anak buah saya yang dari Banten ini luar biasa itu.
kadang-kadang aneh-aneh juga, susah dipercaya, tapi ya begitu. Saya pernah lihat dengan mata saya sendiri, yang kadang-kadang oleh ilmu perang dikatakan tidak mungkin, ini prajurit Banten ini bikin mungkin gitu. Saya nggak tahu nih ilmu apa itu, apalagi dari Lebak. Hah? Ini waktu saya dulu berguru, waktu muda, masih kurus aku. Ini staf saya ini suka keluarin nakal-nakal dia, keluarin foto. Ini nggak usah dikeluarin nih, rahasia ini. Cukup. Udah cukup. Saudara-saudara sekalian, kan sudah saya bagi buku, tinggal buku dibaca. Saudara-saudara, saya ingin lanjut, tapi saya harus ada acara lagi. Tapi saya hanya kasih beberapa contoh saja ya, untuk saudara yakin ya. Bagaimana kita akan jadi negara makmur? Apa hanya sekedar seorang Prabowo berdiri di podium, ngecak, ngomong saja, asal jeplak, asal janji. Biasa politisi itu kalau mau menghadapi pemilu ya, biasanya 1000 janji. Benar kan? Ada lagunya kan? Tinggi gunung 1000 janji, kan begitu ya? Hah? Ku pergi takkan lama, 1000 tahun saja. Gimana? 1000 tahun dibilang gak lama. Ini kadang-kadang penyakit politisi ini. Janji ini, janji itu. Saudara-saudara, kita tidak janji, kita mengkaji, kita pelajari. Saya kasih contoh. Saudara-saudara, kita akan menjadi kaya karena hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah Indonesia sekarang tidak mau lagi jual barang-barang kita, jual sumber alam kita yang adalah pemberian yang maha kuasa. Kita tidak mau menjual. Jangan tepuk tangan dulu. Ini rakyat Banten belum apa-apa tepuk tangan. Tunggu dulu. Jadi kita tidak mau lagi menjual barang-barang itu murah. Tidak boleh jual gelondongan mentah. Harus diolah di Indonesia. Contoh nikel. Nikel tahun 2017 kita jual masih bahan mentah. 2017 dan sebelumnya. Penghasilan kita sebagai suatu negara 3,3 miliar dolar, kurang lebih 50 triliun. Tahun 2020 Pak Jokowi Presiden mengeluarkan larangan ekspor nikel. Gak boleh lagi mentah, harus diolah di Indonesia. 2 tahun kemudian penerimaan kita 33,8 miliar. Naiknya 10 kali lipat. Naiknya 1000%. Bukan 10%, bukan 20%, bukan 100%, 1000%. Bayangkan. Karena inilah kita bisa atasi COVID. Karena inilah kita bisa sekarang membantu rakyat miskin. Saudara-saudara sekalian,
Saudara-saudara sekalian, saudara tahu saya dulu rivalnya Pak Jokowi. Iya kan? Kalah lagi. 2 kali lagi kalahnya. Nah, gimana sih rakyat Banten ini, orang kalah diketawain? Sedih dong. Pak, kalian ketawa aku kalah ya. Tapi masalah kalah dan menang itu urusan belakang. Yang penting rakyat Indonesia yang menang. Saudara-saudara, bangsa-bangsa lain, negara-negara lain bingung lihat Indonesia. Saya keliling, mereka kaget, mereka tanya, Jenderal Prabowo, Anda kan lawannya Jokowi, kenapa Anda bergabung? Saya jawab, itulah Indonesia, saudara-saudara. Pak Jokowi menang, biasanya di negara lain yang menang menghabisi yang kalah. Tapi Pak Jokowi mengajak saya bergabung, mengajak saya, mari kita kerja untuk rakyat Indonesia. Saya berpikir, benar juga ya. Mau presiden kek, mau pokoknya kalau kita diminta bekerja untuk rakyat Indonesia, kita harus siap bekerja untuk Indonesia. Akhirnya saya jadi Menteri Pertahanan. Saudara-saudara sekalian, dengan bergabungnya kita, Indonesia jadi tenang, Indonesia disegani, Indonesia dihormati oleh tetangga-tetangga kita. Di tetangga-tetangga kita sering ribut, bahkan di negara mbahnya demokrasi, Amerika Serikat, ada calon presiden yang kalah, sampai hari ini tidak mau mengakui bahwa dia kalah. Dan negaranya sangat bersih tegang, negara masih bersih. Dan kalau lihat berita di negara mbahnya demokrasi, hampir tiap hari tembak menembak, orang tidak berdosa ditembak, dibunuh di mana-mana. Saudara-saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Itu rahasia, itu kunci dari keberhasilan. Kunci dari kita menjadi makmur adalah kalau pemimpin-pemimpinnya bisa rukun, bisa kerjasama demi rakyat. Saya selalu mengajak, mari kita bersatu. Dan saya sendiri sudah mengalami. Dari dulu saya difitnah terus, saya heran juga. Kenapa aku difitnah terus? Dulu saya dituduh mau kudeta. Saya tentara, saya dibilang mau kudeta, mau ambil alih. Padahal saya tidak ada niat kudeta. Tidak ada niat. Karena saya ambil sumpah untuk menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana seorang prajurit yang mengambil sumpah dan dia mengajarkan anak buahnya untuk setia kepada negara, bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bagaimana kok dia harus melanggar? Saudara-saudara, jenderal-jenderal Indonesia tidak seperti itu. Jenderal-jenderal Indonesia setia kepada Undang-Undang Dasar 45, setia kepada Pancasila, setia kepada bangsa, setia kepada rakyat, dan akan memberi, jangankan jabatan dan pangkat, memberi nyawanya pun kita rela memberi untuk rakyat Indonesia. Tadi saya beri contoh satu, nikel. Kami punya peta, kami punya rencana 21 komoditas, 21 bahan baku yang sangat strategis. Kita sudah punya rencana, kita sudah punya kajian, kita sudah punya peta ke depan yang kita beri nama pohon industri.
Indonesia ingin jadi negara industri. Kita tidak mau jadi negara pasar untuk barang orang lain. Saudara-saudara sekalian, batu bara, nikel, timah, tembaga, kelapa sawit, kelapa, semua ada di kita. Saudara-saudara, ini yang kita sebut pohon industri. Bisa dilihat, kalau diolah, tahap pertama diolah, naik 2 kali lipat nilainya. Diolah lagi, menjadi 7,9 kali nilainya. Diolah lagi, menjadi 14 kali nilainya. Dan ujungnya bisa 77 kali naik. Bukan 1000%, 7000% naiknya, saudara-saudara. Masa depan kita gemilang. Kita akan jadi negara industri. Kita nanti tidak mau jadi pasar untuk barang orang lain. Saudara-saudara sekalian, kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Sekarang saya diperintah oleh Pak Jokowi, kita sudah merintis, kita sudah bikin Jeep buatan Indonesia sendiri, buatan kita sendiri, dan bulan-bulan ini akan produksi masif, massal. Kita beri nama Jeep Maung. Saya memberi tawaran ke Pak Presiden 5 nama, beliau yang pilih Maung. Beliau bilang, Menhan, kalau milih nama yang singkat, yang sederhana, yang memiliki arti yang kuat, beliau pilih Maung, harimau. Dan karena ini dibangun di Bandung, Jawa Barat, akhirnya pakai nama Maung, Sunda. Harimau, macan. Sudah, kita sudah, ini buatan Indonesia. Tahun depan, sekarang kandungannya baru 73%. Tapi kalau 70% ke atas sudah bisa kita mengatakan ini buatan Indonesia. Tapi 2 tahun, 3 tahun lagi ini akan menjadi 90% buatan barang-barangnya, seluruh komponen di Indonesia, saudara-saudara. Tapi kita tidak mau hanya Jeep. Kita mau nanti mobil sedan, mobil pick up, mobil truk, semuanya, motor-motor harus buatan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, TV, pesawat terbang, kereta api, kapal, saudara-saudara sekalian, lapangan kerja harus kita ciptakan besar-besaran, sekolah harus kita adakan besar-besaran, dan anak-anak kita harus kuat dan harus pintar. Untuk itu kami merancang, apabila diberi mandat oleh rakyat, kami akan menyiapkan program memberi makan dan minum susu untuk semua anak-anak Indonesia. Di semua sekolah, sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah-sekolah di pesantren, semuanya akan kita beri makan siang dan susu. Dan bukan itu saja, ibu-ibu yang hamil pun akan kita memberi dukungan gizi, karena dia sudah mengandung 9 bulan anak-anak Indonesia. Kita sekarang tidak mau lagi ada anak Indonesia yang kurang gizi. Tidak mau lagi ada anak Indonesia yang stunting. Stunting tidak boleh ada lagi istilah itu di bumi Indonesia. Kita juga akan menghilangkan kemiskinan, dan kita harus berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, saudara sekalian. Saudara-saudara, saya udah dipelototin oleh ajudan saya, berdiri di depan saya dengan mata yang melotot. Dulu beliau ini ajudannya Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi entah
punya apa niat baik terhadap saya, ajudannya dikasih ke saya. Saya tidak berani mengklaim dan nggak bolehlah mengatakan bahwa Pak Jokowi dukung saya. Tapi kira-kira bapak-bapak bisa hitung sendirilah. Kira-kira ya. Tapi enggak. Kita berdiri di atas program kita. Kita lanjutkan programnya Pak Jokowi dan kita sempurnakan dan kita bawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Baik, saya inginnya bicara 2 jam lagi saudara-saudara, tapi saya benar-benar harus berangkat. Saya pakai helikopter, cuaca sudah kelihatan itu, jadi saya minta izin. Saya tutup sambutan saya dengan menyesal karena saya ingin lebih lama bicara, tapi saya masih ada acara di Jakarta. Maklum kita hanya punya 70 sekian hari. Kita harus menyapa sebanyak mungkin rakyat kita. Terima kasih rakyat Banten. Terima kasih para alim ulama, kiai-kiai besar yang saya hormati, saya banggakan, para ustadz-ustazah, para aktivis, para kader-kader Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih dukunganmu. Terima kasih dan saya minta bantuanmu. Turunlah ke rakyatmu, turunlah ke lingkunganmu, turunlah ke saudara-saudaramu, sampaikan pandangan-pandangan kami, Koalisi Indonesia Maju, pandangan-pandangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan seluruh kawan-kawan kita, tokoh-tokoh kita. Di kita adalah masa depan Indonesia. Di kita adalah tokoh-tokoh, saya yakin Saudara Agus Harimurti akan muncul di tingkat nasional dan tidak lama lagi. Ini ramalan seorang senior. Saudara sekalian, terima kasih. Selamat berjuang. Ingat, untuk anak-anakmu, cucu-cucumu, untuk Indonesia makmur, Indonesia kuat, Indonesia adil, Indonesia bermartabat, Indonesia yang punya harga diri, Indonesia yang dihormati bangsa-bangsa lain, Indonesia yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan saya mohon diri, mohon pamit, dan sekali lagi terima kasih dari hati saya paling dalam. Terima kasih.